Oke, para mahasiswa sekalian terkasih, thank you kalian sudah gabung di kelas siang ini. Pasti kelas yang sangat melelahkan dan mengantukkan karena memang ini jam 1, tapi kalian gabung di kelas is okay, terima kasih banyak. Lalu kemudian yang kedua, hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya kalau kalian tahu dan kerasa nanti konfliknya ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Bagi orang yang sangat saintifik, bagi orang yang sangat saintifik, yang membela ilmu pengetahuan miliknya, berdasarkan jurusannya mungkin, berdasarkan bidang ilmunya, ini akan sangat pelik sekali konflik tentang mana yang benar sebenarnya. Tipikal pengetahuan macam apa yang benar, itu yang nanti akan dibahas. Judul kuliah siang ini adalah konflik etis dalam sains. Jadi ketika ketika ilmu pengetahuan itu dirumuskan, apakah ada persoalan etika yang tampak di situ? Intinya itu yang kita tanyakan. Apakah ada persoalan etika dalam ilmu pengetahuan? Dalam sains itu ada persoalan etika enggak? Nah, para mahasiswa, saya sharekan presentasi saya. Presentasinya saya buat enggak terlalu banyak variasi, sangat hitam putih banget, tapi enggak masalah. Oke, jadi temanya tentang ilmu pengetahuan bebas nilai, tema umum, tapi tadi saya sudah beritahu judulnya tentang konflik etis dalam sains. Materi ini sudah saya ajarkan untuk mahasiswa angkatan 2018, sudah saya ajarkan. 2019 belum ada sama sekali, apalagi mahasiswa baru 2020, saya lihat ada mahasiswa baru juga di sini. Tema ini tema besar dalam kajian sains, dalam kajian ilmu pengetahuan, ini tema besar. Dan konflik antara sains dan etika itu masih berlangsung sampai sekarang. Pertanyaan sederhananya kayak gini. Kalau seseorang mengeluarkan teori ilmiah, mengeluarkan ilmu pengetahuan, rumusan pengetahuan, mengeluarkan sebuah teori, dia harus peduli dengan etika nggak sih? Dia harus peduli dengan norma nggak sih ketika membuat rumusan pengetahuan, buat sebuah teori misalnya kayak gitu. Ketika misalnya ini ada kelas ada Bram misalnya, Bram mau buat sebuah penemuan. Bram membuat sebuah temuan tentang videografi misalnya, ketika Bram membuat temuan tentang videografi itu, apakah Bram harus ketika dia membuat itu, dia harus memperhatikan nilai sosial nggak sih, harus memperhatikan norma nggak sih? Karena kalau misalnya dia memperhatikan norma, memperhatikan nilai, nanti jadinya malah sangat tidak menunjukkan kebebasan malah jadinya. Jadi kebebasan berpikirnya Bram itu menjadi sangat terbatas sekali jadinya karena kayak gitu. Karena harus ngikut nilai, harus ngikut norma, harus mengikut kultural budaya tertentu. Padahal Bram pengen ketika membuat video ya video aja, mau itu bentuknya gimana terserah dia. Yang penting sesuai dengan aturan metode-metode yang benar, harusnya dia bisa merumuskan videonya dengan baik misalnya kayak gitu. Ada konflik di situ. Nah, sebelum kita belajar tentang konflik seperti yang saya katakan tadi nanti contohnya banyak tuh. Ini contoh kecil ya, saya akan tunjukkan contoh besarnya. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh kecil, contoh besar bagaimana sains dan etika, sains dan moralitas itu bertabrakan dalam keseharian ilmu pengetahuan, saya akan mengajak kita sama-sama melihat bagaimana sih latar belakang konflik yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang bebas nilai, tidak terikat nilai, itu bagaimana sih latar belakangnya? Kita lihat sama-sama. Nah, para mahasiswa, paling tidak di dalam ilmu pengetahuan ada banyak sekali aliran, ada banyak sekali paham. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat paling tidak ada 3 aliran dalam ilmu pengetahuan yang ramai dibicarakan, yang ramai dibicarakan, ramai dibahas. Kita lihat dulu. Yang pertama, ada namanya rasionalisme. Ini anak-anak Batang Filsafat harusnya tahu bahwa tadi malam diskusi cukup panjang di grup UKM sampai jam berapa itu saya lihat tentang konsep rasionalisme yang dicetuskan oleh René Descartes. Ya, nanti akan saya jelaskan juga. Yang kedua ada namanya empirisme. Dan yang ketiga ada namanya positivisme. Nah, tiga aliran besar ini mempengaruhi sains sampai sekarang. Antara rasionalisme, empirisme, dan positivisme.
itu mempengaruhi sains gila-gilaan. Dan selalu ada pertarungan antara paham-paham ini sampai sekarang. Ada yang mencoba untuk membela salah satunya, ada yang mencoba untuk mendamaikannya. Saya tidak akan mengajarkan rasionalisme, empirisme, dan positivisme mendalam. Saya tidak akan di situ karena poin pembelajaran hari ini bukan pada 3 hal ini. 3 hal ini merupakan latar belakang untuk poin utama, yaitu tentang ilmu pengetahuan bebas nilai. Yang pertama kita bedah rasionalisme secara singkat ya. Kita bedah. Kita mulai dari rasionalisme. Para mahasiswa, kalau kalian melihat di apa yang saya share di website Betang Filsafat tentang René Descartes, ada pertanyaan saya di situ, kebenaran epistemologis René Descartes itu personal atau universal. Nah, di situ saya menjelaskan tentang bagaimana lewat René Descartes kemudian lahirlah paham yang disebut dengan rasionalisme. Kita lihat sejarahnya rasionalisme dulu. Rasionalisme itu lahir dari rahim pemikiran René Descartes. Jadi René Descartes itu dia lahir orang Prancis, dia lahir di Prancis. Kemudian ada konteks dari kelahirannya René Descartes ini bahwa 4 tahun sebelum jadi setelah René Descartes lahir 4 tahun kemudian ada Bruno namanya dibakar oleh Inkuisisi Gereja Katolik karena dianggap sebagai bid'ah gereja setelah menjadi pengikut dari pemikiran Kopernikus. Nah, sebelum saya ceritakan tentang bagaimana hidupnya René Descartes, saya ceritakan latar belakang konsep dunia Prancis pada saat itu dan dunia pada umumnya. Para mahasiswa, sebelum René Descartes ini mengeluarkan gagasan tentang rasionalisme, satu hal yang harus kalian ketahui bahwa pada saat itu seluruh ilmu pengetahuan, sains di wilayah Eropa itu dikuasai oleh yang namanya gereja Katolik tepatnya. Itu pada abad ini salah nih. Sorry, tanggal lahirnya bukan 31 Maret 1956, kayaknya typo ini. Ini salah ya, sorry ini salah. Bukan 31 Maret 1956. Nah, pada masa itu, pada abad ke-12-13 itu Prancis dan banyak negara Eropa lainnya itu dikuasai oleh gereja Katolik. Ketika saya mengatakan dikuasai itu ya dalam artian secara iman dan juga secara hukum politik. Negara-negara itu misalnya kayak kerajaan Spanyol gitu ya misalnya. Raja Spanyol itu baru boleh diangkat kalau dapat restu dari paus misalnya. Sama juga Raja Prancis itu boleh dapat restu dia jadi raja kalau paus memberikan restu. Kalau kalian tahu sejarah gereja Anglikan di Inggris adalah pada saat momen Raja Henry keempat kalau saya nggak keliru, nanti bisa silakan direvisi. Raja Henry keempat itu bercerai dari istri pertamanya karena tidak memperoleh keturunan laki-laki, lalu kemudian dia menikah dengan seseorang lagi. Nah, dalam aturan gereja Katolik kan menikah itu 1 kali seumur hidup. Jadi ketika Raja Henry keempat itu kemudian menceraikan istri pertamanya untuk menikah dengan yang lain, tentu gereja Katolik bilang nggak boleh aturannya seorang raja memberi contoh buruk seperti itu. Lalu apa yang kemudian terjadi? Raja Henry keempat bilang, saya nggak akan percaya dengan gereja Katolik lagi, saya dirikan gereja sendiri. Makanya namanya ada gereja Anglikan, di mana gereja-gereja di Inggris Raya itu pimpinan tertingginya pada raja atau ratu. Nah, saya balik lagi di Eropa, para mahasiswa pada saat itu, gereja Katolik menguasai politik, hukum, iman, religiusitas, dan juga sains. Nah, mengapa sains itu dikuasai oleh gereja Katolik? Karena pada saat itu buku-buku keren, buku-buku yang bagus itu sebentar ini ada masalah dengan internet saya. Oke, karena pada saat itu buku-buku yang bagus, referensi-referensi yang bagus tuh hanya disimpan di perpustakaan yang dimiliki oleh para biarawan. Orang biasa kayak saya, mungkin kayak kalian itu nggak boleh punya akses terhadap buku-buku itu. Yang punya akses hanyalah para biarawan. Hanya para biarawan, orang-orang yang punya kedekatan dengan gereja Katolik lah yang punya pengetahuan terhadap kebenaran dalam tanda kutip pada saat itu. Makanya kemudian ada orang semacam Galileo Galilei, Kopernikus dan lain-lain. Itu ketika mereka menjadi ilmuwan dan kemudian mengeluarkan teorinya tentang bahwa bumi itu bukan merupakan pusat tata surya, tetapi pusat tata surya adalah matahari, mereka dianggap bid'ah. Karena apa? Gereja sampai pada abad pertengahan seperti itu menganggap bahwa pusat dari tata surya itu bukan matahari tetapi bumi.
Nah, ketika kemudian ada orang yang mengatakan pusat tata surya itu adalah eh, matahari, tentu akan dianggap melawan gereja. Karena dasar dari pernyataan pusat tata surya itu adalah bumi itu kan dari kitab suci pada saat itu. Nah, kemudian eh, orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang membuat temuan ini kemudian dianggap bid'ah dan oleh gereja Katolik dimasukkan dalam pengadilan inkuisisi. Namanya pengadilan inkuisisi ini ada hukuman penggal dan lain-lain bagi ilmuwan tersebut. Galileo Galilei itu merupakan salah satu ilmuwan yang kemudian harus mati di tangan inkuisisi gereja Katolik pada saat itu. Nah, kalian bayangkan betapa sains pada saat itu begitu dikuasai oleh gereja. Orang biasa ketika mengeluarkan teori yang beranggapan berlawanan dengan gereja Katolik dianggap sebagai bid'ah, sebagai orang sesat, dianggap sebagai orang yang melawan gereja. Lalu muncullah Bruno yang mengikuti ajaran Kopernikus bahwa bukan bumi pusat tata surya tetapi matahari. Lalu kemudian apalagi teorinya bumi itu bulat misalnya kayak gitu tuh, bukan datar gitu lah. Kemudian dia ini dihukum mati si Bruno ini. René Descartes itu lahir pada masa di mana banyak ilmuwan itu mulai muncul untuk melawan dominasi gereja Katolik. Jadi konteks sejarahnya filsuf ini René Descartes ini adalah bagaimana melawan dominasi gereja Katolik. Dan asal kalian ketahui, revolusi Prancis itu membuat pengaruh besar terhadap dunia tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, liberté, égalité, dan fraternité, tiga semboyan mereka itu kemudian dalam revolusi Prancis yang tidak bisa saya katakan bahwa harus kita katakan sama-sama bahwa René Descartes itu termasuk orang yang mensponsori pemberontakannya Prancis pada saat itu, revolusi Prancis. Nah, René Descartes lahir dalam situasi seperti itu, di mana ada pemberontakan terhadap institusi gereja. Nah, itulah yang kemudian membuat René Descartes itu teorinya tentang yang saya sampaikan di apa namanya. Nah, jadi perlawanan para ilmuwan pada saat itu terhadap dominasi gereja itulah yang menjadi spirit René Descartes. Jadi pada saat itu René Descartes berpikir seperti ini, benarkah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu hanya lahir dari rahimnya gereja? Apakah kebenaran itu satu-satunya lahir dari sains yang diajarkan gereja? Itu pertanyaannya René Descartes. Lalu kemudian apa yang René Descartes lakukan? René Descartes adalah filsuf pertama yang meletakkan kesadaran sebagai dasar pemikiran filosofis. Kalian lihat, sebelum René Descartes, kebanyakan orang, para filsuf juga meletakkan dasar pemikiran itu bukan pada kesadaran, tetapi kebanyakan apalagi pada saat abad pertengahan itu pada fondasi iman. Karena apa? Ya begitu kuat dominasi gereja terhadap sains pada saat itu. Saya nggak mengatakan bahwa seluruh dominasi gereja itu sebagai hal yang keliru. Ada banyak juga penemuan-penemuan saintifik yang dikeluarkan oleh institusi gereja. Tetapi penemuan-penemuan ini dinikmati oleh kalangan terbatas dalam tanda kutip. Masyarakat luar nggak bisa. Nah, René Descartes ini melahirkan suatu pemikiran di mana kebenaran itu tidak hanya dilahirkan oleh mereka yang punya privilege seperti para biarawan, seperti orang kaya, seperti kelompok-kelompok borjuis, enggak. Kebenaran itu bisa dihasilkan oleh siapapun dan kapanpun. Cuman pertanyaannya oleh René Descartes, caranya gimana? Nah, inilah yang kemudian membuat René Descartes sampai pada metodenya yang dia keluarkan yang disebut dengan kesangsian metodis, metode kesangsian metodis. Caranya yaitu kesangsian metodis. Apa itu kesangsian metodis? Menurut René Descartes, lewat metode ini René Descartes ingin menemukan sebuah dasar yang kokoh. Sebuah dasar yang kokoh yang tidak tergoyahkan untuk menjadi dasar bagi pemikiran filosofis dan pengetahuan lainnya. Jadi René Descartes ini pengen mencari dari segala macam keributan, dari segala macam pertentangan, dan segala macam kematian yang lahir karena sains, karena ilmu pengetahuan, karena perbedaan pendapat. René Descartes nanya, apa sih fundamen? Apa dasarnya? Dasar ini menurut René Descartes harus kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah-ubah. Nah, bagaimana René Descartes menemukan fondasi yang kokoh seperti ini, fondasi ilmu pengetahuan yang kokoh seperti ini?
Dia mulai dengan namanya kesangsian atau meragukan segala sesuatu yang bersifat material. Rene Descartes meragukan apapun yang sifatnya material. Dia meragukan misalnya gini, apa contoh keraguan yang diberikan oleh Rene Descartes? Misalnya sekarang kalian lihat langit ya. Sekarang siang bolong gini kalian akan melihat langit bahwa langitnya berwarna biru. Tapi tahukah kalian bahwa langit sebenarnya nggak berwarna biru? Langit itu nggak berwarna biru. Hanya karena pada jarak tertentu, kemudian langit terlihat berwarna biru. Lalu kemudian, kalian lihat mungkin teman cowok kalian atau teman cewek kalian. Saat ini mungkin mereka kulitnya bersih, badannya berisi, kemudian badannya sehat, kemudian kekar dan lain-lain. Tapi pada momen tertentu akan menjadi tua, menjadi tak mungkin tidak menarik. Intinya Rene Descartes itu menemukan bahwa hal-hal material itu nggak bisa dipercaya. Hal-hal fisik itu nggak bisa dipercaya karena berubah terus. Itu kata Rene Descartes. Kalian melihat meja yang sekarang mungkin bagus, lama-kelamaan juga bisa lapuk. Kalian melihat apapun yang material itu sepertinya memang nggak bisa dipercaya, kata Rene Descartes. Itu menipu semua. Dia bilang menipu. Dia akhirnya sadar, semakin dia meragukan hal-hal material, dia mulai mikir gini ya, ketika coba kalian bayangkan di posisi Rene Descartes sekarang, siang bolong, kalian meragukan apapun, segala sesuatu ini tidak bisa dipercaya, semuanya palsu, semuanya bisa berubah. Tapi kalian sadar nggak bahwa ada satu yang nggak berubah? Ada satu yang nggak berubah. Menurut siapa nih? Menurut Musso. Coba Musso. Ya, Pak. Ketika dikatakan bahwa segala sesuatu itu disaksikan perubahan dan lain-lain, berubah. Ketika kamu bayangkan ya, kamu duduk sekarang meditasi, kamu pikirkan, aduh tubuh nih palsu, fisik nih semuanya berubah, bisa hancur dan lain-lain. Ketika kamu duduk sekarang dan mikirkan seperti itu, menurutmu apa yang tidak berubah? So, apa yang tidak berubah? So, menurutmu? Duduk, diam, tenang. Kamu mikirkan segala sesuatu di sekitarmu. Apa yang tidak berubah? Berubah semua sepertinya, Pak. Berubah semua. Ada nggak yang tidak berubah tuh? Ada, Pak. Apa? Kalau menurut saya sih bernapas, Pak. Bernapas bisa berubah lah. Kadang kamu kencang, kadang kamu keras. Kadang kamu pelan bernapasnya. Berubah. Apa yang tidak berubah? Apa yang tidak berubah? Apa yang tidak berubah? Segala sesuatu berubah. Manusia hidup, kemudian mati. Lagi mikir, Pak. Lagi mikir, ya silakan. Pak, yang tidak berubah tuh satu, Pak. Apa yang tidak berubah? Tuhan, Pak. Lah, kan Rene Descartes nggak percaya Tuhan, jadi kita jangan ngomong Tuhan di sini. Oh iya. Dia kan nggak percaya Tuhan. Siapa? Akal budi dan pikiran, Pak, yang nggak berubah. Itu siapa itu yang ngomong itu? Rosalia, Pak. Rosalia, apa yang nggak berubah, Rosa? Akal budi dan pikiran, Pak. Dia kan tidak percaya dengan apa yang dilihat, apa yang dia rasakan. Jadi dia percaya bahwa yang tidak berubah itu akal budi dan pikirannya. Oke, thank you. Thank you, Rosa. Dewi. Apa, So? Menurut saya yang tidak berubah, kalau misalkan kita manusia, sifat kemanusiaan kita. Kalau misalkan benda, sifat kebendaan benda tersebut. Itu yang tidak berubah. Oke, jadi antara jawaban Rosa dengan Musso ini ada kemiripan para teman-teman semuanya. Jadi coba kalian bayangkan diri kalian sekarang meragukan apapun. Satu-satunya yang tidak berubah adalah diri kalian yang sedang berpikir dan meragukan apapun itu. Ngerti nggak maksudnya? Ketika segala sesuatu berubah,
Ya diri pikiran kalian ini kan nggak berubah, bahwa ketika kalian mikir segala sesuatu berubah, saat ini kan kalian sedang mikir. Jadi pikiran kalian inilah yang nggak berubah sebenarnya. Kapanpun dan dimanapun, kalian akan selalu mikir. Atau dalam bahasanya Musso tadi, yang tidak berubah adalah kesadaran kita tentang kemanusiaan kita ini. Kesadaran kita nggak berubah. Para mahasiswa. Pak. Ya. Tapi ada bahasanya itu pemikiran selalu berubah-ubah tuh gimana tuh, Pak? Pemikiran selalu berubah-ubah, itu pemikiran karena kamu melihat hal di luar, tapi kamu yang berpikir kan nggak pernah berubah kan? Dirimu yang berpikir nih loh. Ngerti nggak feeling perbedaannya? Ngerti, Pak, ngerti. Dirimu yang berpikir inilah yang nggak pernah berubah. Kamu memikirkan A, mikirkan B, mikirkan C. Faktanya kamu sedang berpikir. Kamu yang berpikir inilah yang menurut René Descartes sebagai yang paling real. Kamu yang berpikir inilah yang sejati. Tubuhmu bisa rusak. Hal-hal fisik bisa hancur. Tapi pikiranmu, kamu yang berpikir inilah yang selalu tetap. Makanya kemudian René Descartes bilang, dari sekian banyak hal yang saya ragukan terhadap segala sesuatu dunia ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya yang sedang berpikir itulah yang tetap. Atau dalam bahasa Musso tadi, kesadaran itulah yang tetap. Atau dalam bahasa yang lebih teknis, rasionalitaslah yang tetap. Akal budilah yang tetap, tidak berubah. Karena itu, menurut René Descartes, mulai sekarang, sebagai buah dari hasil kesangsian metodis saya ini tadi, kita harus sama-sama sepakat bahwa seluruh kebenaran harus diletakkan pada yang namanya akal budi. Seluruh kebenaran harus diletakkan pada akal budi. Segala sesuatu yang berseberangan dengan logika akal budi dianggap sebagai sebuah kepalsuan atau kebohongan. Mulai sekarang sepakati itu, kata René Descartes. Karena apa? Tidak ada yang bisa membantah lagi bahwa akal budi manusia itu adalah fundament yang tetap. Dasar yang tetap, dasar yang kokoh. Tidak ada yang bisa membantah itu. Kita mau bilang dasarnya pada kursi, pada meja, kursi meja bisa hancur. Pada koin tertentu, pada tingkatan tertentu, René Descartes bahkan bilang kayak gini. Pada akhirnya saya sadar, ketika saya berpikir, pada saat itulah saya ada. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Kehadiran saya hanya dimungkinkan ketika saya berpikir. Kehadiran saya hanya dimungkinkan ketika saya itu memiliki kesadaran. Ketika saya tidak punya kesadaran, tidak punya pikiran, oleh René Descartes, kita dianggap tidak eksis, tidak hadir. Nah, ini macam-macam, panjang lebar penjelasan saya. Jadi pemikiran René Descartes tentang bahwa saya yang berpikir itu adalah sebagai kebenaran, itu melahirkan paham baru yang disebut dengan rasionalisme. Dasar katanya adalah rasio, akal budi. Rasionalisme meletakkan pikiran, meletakkan akal budi sebagai fondasi kokoh kebenaran yang menurut René Descartes tidak terbantahkan. Rasionalisme itu menjadi begitu kokoh, menjadi kuat karena apa? Dibangun di atas dasar fondasi akal budi manusia. Sampai di sini ada pertanyaan atau kebingungan? Pertanyaan atau kebingungan? Akal budi, fondasinya. Data-data empiris itu omong kosong semua. Tidak ada gunanya. Karena tipuan semua. Omong kosong semua. Nggak ada yang bisa kamu harapkan dari sebuah benda yang bisa berubah. Nggak ada yang bisa kamu harapkan. Berharaplah pada akal budimu yang kokoh. Ada pertanyaan nggak? Kita sudah paham? Sudah paham Saya semuanya? bertanya, Pak. Apa? Silakan. Saya bertanya, Pak. Jadi gini, tadi kan Bapak mengatakan kalau yang tetap itu adalah pikiran kita, karena Betul. kita berpikir ya kan? Ya, betul. Nah, jadi artinya itu tetap, artinya kita selalu berpikir. Nah, terus dari pertanyaan saya itu, ada orang mengatakan kalau
contoh orang kerasukan tuh artinya dia jatuh di bawah sadar. Dan Mm-mm. artinya dia enggak berpikir dong, Pak. Artinya berubah dong artinya Mm-mm. pikiran. Loh, gini, ketika kita mengatakan tentang orang yang ini konsekuensi logis dari pendapatnya rasionalisme ya, pendapatnya René Descartes, bahwa kalau orang yang tidak memiliki kesadaran, dia tidak berpikir, konsekuensinya dianggap bukan sebagai manusia, tidak eksis, tidak hadir. Makanya hal yang kemudian menjadi mengerikan dari ini sebenarnya dikritiknya nanti sini saya sampaikan kritiknya di bawahnya. Sorry, ini kritiknya di bawah. Tentu langsung aja lah saya jelaskan apa yang dikatakan Jerry. Konsekuensi positif dari rasionalisme adalah dari rasionalisme manusia tidak lagi meletakkan dasar kebenaran hidupnya itu pada Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan tuh oke lah Tuhan ada, tapi tolong jangan ganggu urusan kita dengan otak kita. Intinya gitulah kasar-kasarnya kayak gitu ya. Rasionalisme dia percaya dengan metafisika, teologi, ketuhanan tuh dia percaya dengan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi soal Tuhan, soal segala sesuatu itu hanya dipahami sejauh akal budi manusia. Ya, sejauh akal budi manusia bisa menerima kehadiran Tuhan, it's okay. Itu dalam rasionalisme. Nah, pertanyaannya, apa konsekuensi dari rasionalisme? Konsekuensi dari rasionalisme adalah manusia kemudian mulai semenjak René Descartes ini mendeklarasikan cogito ergo sum-nya, itu, orang-orang kemudian meyakini bahwa tanpa bantuan gereja, tanpa bantuan, saya katakan tanpa bantuan Tuhan, manusia itu bisa hidup dengan mengandalkan akal budinya. Diciptakanlah mesin-mesin uap, diciptakanlah penemuan-penemuan keren pada saat itu. Teknologi berkembang, sains berkembang, ada begitu banyak alat yang diciptakan untuk membantu manusia. Dari mesin uap kemudian nanti ada mobil, ada motor, ada listrik, bla bla bla, banyak sekali penemuan. Ada sangat banyak sekali penemuan mahasiswa yang lahir dari rahim rasionalisme ini. Modernitas lahir ketika rasionalisme menginjakkan kakinya di dunia, ketika René Descartes itu mendeklarasikan cogito ergo sum. Sains berkembang. Jerry sabar ya sebelum jawab pertanyaan kamu ya. Sains berkembang. Tetapi modernitas itu nggak selamanya manis. Di salah satu kuliah, saya lupa di mana saya pernah dengar itu tadi, manusia semakin dia mencoba menjadi rasional, justru dia tuh semakin irasional. Saya ulangi lagi, manusia ketika dia mencoba untuk terus jadi rasional, pada akhirnya dia semakin irasional. Contoh. Dengan rasionalismenya, manusia meyakini bahwa yang memiliki kebenaran adalah dia yang berakal budi, dia yang memiliki kesadaran, dia yang kemudian disebut dengan orang yang berpikir, itu disebut dengan sebagai kebenaran. Pertanyaannya, alam, lingkungan hidup, itu kan nggak punya pikiran, nggak punya akal budi. Hewan itu nggak punya akal budi. Menurut rasionalisme ya, itu nggak punya. Makanya kemudian rasionalisme yang melahirkan modernitas itu dalam tanda kutip menghalalkan segala cara atas nama rasionalitas, lalu kemudian eksploitasi terhadap alam, eksploitasi terhadap lingkungan hidup, eksploitasi terhadap hewan. Mengapa? Ya karena alam, lingkungan hidup, hewan itu kan nggak punya pikiran. Mereka di luar dari lingkaran kebenaran manusia. Makanya saya bisa menjawab pertanyaannya Jerry tentang bagaimana manusia yang kemudian gila atau lain-lain. Kadang-kadang atas dasar rasionalitas, kadang-kadang saya katakan, walaupun secara moral kemudian tidak benar, mereka yang tidak memiliki kesadaran, mereka yang tidak menggunakan pemikirannya, akal budinya, itu tidak disebut sebagai manusia. Wah, dampak. Makanya saya bilang, mulai sekarang kalian paham bahwa dampak etis, dampak moral dari konsep-konsep seperti ini kadang-kadang ekstrimnya parah banget akibatnya. Eksploitasi alam itu kan terjadi karena orang tidak meletakkan alam sebagai bagian yang sama dari kebenaran kita sebagai orang yang berpikir.
Contoh misalnya Jerry kan dengan gampangnya ketika ada misalnya ada hewan buruan, ya dia bunuh-bunuh aja. Kenapa? Dia nggak nganggap itu sebagai yang berkesadaran sebagai sama seperti manusia. Nah, kayak kamu mau makan ayam, kamu sembelih aja kan. Tapi kamu nggak pernah. Kenapa? Kak? Dalam dirimu kamu katakan dia kan hewan, bukan manusia. Saya manusia, saya punya akal budi. Itu konsep yang tertanam dalam pikiran kita, konsep-konsep rasionalis seperti itu. Nah, contoh juga gangguan mental akibat gadget, misalnya gitu. Maksudnya apa? Ketika manusia mencoba menjadi rasional, dia menciptakan handphone, menciptakan smartphone, dan lain-lain yang mencoba untuk membantu kehidupan manusia. Lalu kemudian sampai pada titik tertentu, justru kita dijajah oleh apa yang kita ciptakan. Ketika handphone gadget itu kemudian dianggap sebagai produk rasionalitas manusia, tapi pada level tertentu, justru itu membuat manusia jadi irasional, kan? Tidak melakukan satu dengan sangat irasional, dikontrol oleh gadgetnya, dikontrol oleh gamenya, dan lain-lain. Contoh di mana modernitas, rasionalisme yang melahirkan modernitas itu kemudian nggak selamanya tentang hal manis, ada hal pahit juga di situ. Itu Jar. Ada lagi pertanyaan? Pak. Apa? Saya Hana. Hana, apa Hana? Ini mau tanya, sifat orang yang terlalu rasionalisme ini apakah bisa mengarah menjadi seorang psikopat gitu, Pak? Kalau dalam pemahaman saya bukan ke arah psikopat sih, Ana, tapi lebih kayak gini. Seorang yang rasionalis dia tidak seorang yang sangat rasionalis dia kadang-kadang ini nggak mampu duduk bareng dengan orang yang di luar dari hitungan rasionalitas dia. Saya nggak katakan psikopat ya, misalnya gini. Saya adalah orang yang rasionalis misalnya. Saya punya sistem berpikir A misalnya gitu. Ketika ada orang yang berperilaku di luar dari sistem berpikir A-nya saya nggak bisa duduk damai dengan orang seperti ini kadang-kadang. Karena apa? Kalau saya menerima Hana yang sistem berpikirnya B, artinya saya meruntuhkan rasionalitas saya dan menerima Hana yang berpikir dengan sistem berpikir B-nya itu ke dalam lingkaran saya. Itulah yang kadang-kadang perbenturan rasionalisme dengan paham lain itu nggak begitu cair jadinya. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana rasionalisme itu bertemu dengan empirisme itu nggak akur-akur. Nggak bisa akur dua paham itu. Sama-sama ngerasa paling benar. Makanya itu tadi ya, Anaya, orang yang sangat rasionalis itu kadang-kadang dia menjadi sulit untuk duduk bareng dengan yang lain. Tapi apakah dia sampai kemudian yang kamu sebut psikopat? Belum tentu. Tapi dia sulit duduk bareng. Karena dia sudah punya pakem sistem berpikir di otaknya. Cara berpikir. Itu biasanya, Hana. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya Pak. Ya, siapa? Step Pak. Oh, Step. Jadi kan di sini kan rasionalisme menolak ilmu-ilmu. Jadi sedangkan ilmu-ilmu itu datang dari pengetahuan. Jadi bagaimana Pak? Step, itu salah ketik, Step. Sorry. Thank you. Itu nggak selesai kalimatnya. Jadi gini. Oh iya Pak. Kalimat itu nggak selesai. Sorry. Rasionalisme itu jadi gini. Tadi saya tuh mau ngetik di sini itu sebenarnya positivisme menolak ilmu-ilmu seperti etika, moral, dan lain-lain. Tapi karena saya sadar saya salah ketik tempat, lalu kemudian saya lupa hapus. Minta maaf, itu jangan diperhatikan ya. Jadi rasionalisme menolak ilmu-ilmu itu jangan diperhatikan, itu salah. Makanya tadi saya nggak ngomongkan karena saya tahu itu salah. Sorry. Nanti saya perbaiki di slide saya. Oke, thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, aman. Ini rasionalisme para mahasiswa. Mari kita masuk ke pintu sebelahnya. Lawannya rasionalisme. Mari kita duduk, tadi sudah kita nikmati minum kopi bareng kelompok rasionalis. Sekarang mari kita duduk bareng dengan kelompok empiris dan positivis. Sebut kayak gitu. Mari kita duduk bareng. Ini dua konsep kebenaran yang bertolak belakang. Empirisme dan positivisme saya gabungkan penjelasannya karena positivisme itu lahir dari
rahimnya empirisme. Jadi kayak satu keturunan, hanya satunya lebih ekstrim gitu aja. Positivisme lebih ekstrim. Empirisme ya masih nggak seberapa ekstrim lah. Kalau misalnya rasionalisme tuh di sisi A, di sisi kiri, empirisme tuh di sisi kanan, dan mereka tuh nggak dalam tanda kutip dalam pencarian kebenaran tuh jarang bisa duduk bareng. Nah, kita lihat empirisme. Istilah empirisme itu berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Nah, senada dengan itu, empirisme memang merupakan paham yang menekankan dimensi pengalaman manusia. Jadi tadi rasionalisme kan menolak yang namanya benda-benda, fakta, itu dia tolak. Yang terpenting adalah akal budi manusia, kata rasionalisme. Tapi empirisme kebalikannya. Menurut kaum empirisme, kebenaran itu lahir dari pengalaman. Kamu tahu sesuatu warna merah karena kamu pernah bertemu dengan warna merah. Kamu tahu sesuatu warna hitam karena kamu pernah bertemu warna hitam. Kamu tahu ada kursi karena kamu pernah bertemu kursi. Jadi pengalaman adalah sumber kebenaran menurut paham empirisme. Berikutnya. Nih kayak saya bilang, gagasan empirisme itu berlawanan dengan rasionalisme. Itulah sebabnya empirisme kemudian mengusung metode induksi dalam pengamatannya untuk memperoleh pengetahuan. Apa itu metode induksi dengan metode deduksi? Nah, metode rasionalisme tadi itu mereka menggunakan namanya metode deduksi. Mereka buat teori di atas lalu kemudian di bawah ngikut-ngikut aja. Contoh, teorinya semua manusia pasti mati, ya. Teorinya semua manusia pasti mati. Menurut kaum rasionalis, masa bodoh mau kamu namanya Jerry, namanya Agus, namanya Steph, namanya siapapun itu. Pokoknya siapapun kamu, kalau kamu manusia, kamu pasti mati. Jadi kelompok rasionalis akan mengeluarkan satu buah teori umum besar, lalu kemudian dia nggak akan ngecek ke bawah karena pasti kok semua orang tuh pasti mati, kayak gitu. Teori positivis, teori rasionalis dari atas. Tapi teori empirisme itu dari bawah, mana namanya metode induksi. Metode induksi misalnya kayak gini ya, contoh. Misalnya nih, contoh nih. Cewek Jawa cantik. Cewek Papua cantik. Cewek Kalimantan cantik. Cewek Sulawesi cantik. Kemudian cewek di negara kan Kalimantan, Sulawesi, Papua, Aceh dan lain-lain itu kan Indonesia ya, kita satu pulau di Indonesia. Lalu kemudian ada satu cewek di negara B misalnya tidak cantik, bisa gitu. Lalu kemudian kalian mengadakan riset cewek di Pulau Jawa, Aceh, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu cantik kalian bilang. Lalu dari informasi-informasi di setiap pulau itu kalian buat kesimpulan, oh cewek Indonesia cantik-cantik. Jadi kebenaran yang lahir dari metode induktif, metode induksi itu kebenaran yang berasal dari pengamatan-pengamatan yang kecil-kecil gitu. Kalian ngamati cewek Papua, cewek Aceh, cewek Sulawesi, cewek Jawa, cewek Kalimantan, kalian ngamati, sampailah pada kesimpulan, oh cewek Indonesia cantik. Sementara cewek yang bukan Indonesia tidak cantik. Karena contohnya kalian lihat negara B, ceweknya tidak cantik, misalnya kayak gitu. Jadi teori empirisme itu kemudian jadi mereka itu meletakkan fondasi kebenarannya pada pengalaman keseharian. Ya. Lalu kemudian, nah para mahasiswa empirisme kan meletakkan kebenaran itu dari pengalaman ya, tapi dia tidak strict, tidak kaku sebenarnya. Kaum empiris itu setahu saya beberapa juga mempercayai misalnya tentang konsep ketuhanan, teologi, etika, itu masih percaya. Ada satu anak dari empirisme yang namanya positivisme yang kemudian mengatakan bahwa ini, dia bilang kayak gini, kaum positivis, dia bilang bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Jadi yang bukan ilmu alam itu dianggap bukan sebagai
pengetahuan yang benar, sumber pengetahuan yang benar. Saya ulangi lagi, positivisme itu meletakkan ilmu alam sebagai sumber satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Jadi di luar dari ilmu alam itu dianggap bahwa bukan dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Artinya apa para mahasiswa? Positivisme itu meletakkan data-data, meletakkan fakta itu sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Dan ini menjadi sangat ekstrim. Saya akan jelaskan di bawah betapa ekstrimnya kemudian positivisme ini. Cara pikir positivistik dimulai namanya oleh seorang sosiolog namanya Auguste Comte. Auguste Comte. Oke. Ada namanya Auguste Comte. Nanti pertanyaan kalian yang di chat akan saya jawab ya. Ada sosiolog namanya Auguste Comte. Dia memasukkan kajian tentang masyarakat dengan pendekatan saintifik. Ya. Dulu ketika Socrates misalnya berbicara tentang masyarakat, dia akan ngomong tentang etika di dalam masyarakat itu kan artinya kayak kita nih masyarakat kelas filsafat misalnya kayak gitu ya. Ketika filsuf sebelumnya membahas masyarakat itu ya tentang bagaimana relasi saya dengan A, relasi saya dengan B, etika apa yang kita perjuangkan. Nah, Auguste Comte melihat masyarakat dalam cara pikir yang berbeda. Auguste Comte itu membedah masyarakat lewat pendekatan yang saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Jadi ketika dia melihat masyarakat, dia akan berpatokan pada yang namanya data-data murni. Data-data murni. Berapa umurnya masyarakat, berapa jumlahnya, berapa pria, berapa wanita. Kemudian juga dari satu kelompok masyarakat, kelompok agamanya apa saja. Jadi manusia dalam pendekatan saintifik ini tidak lagi dilihat sebagai dua substansi, dua subjek yang bisa berelasi, yang punya hati, yang punya perasaan, yang bisa jatuh cinta dan bisa merasa kasihan. Tidak lagi dilihat seperti itu, tapi pure soal data, saintifik sekali. Kelompok masyarakat dilihat berdasarkan data-data yang saintifik. Nah, oleh Auguste Comte, ilmu ini kemudian disebut dengan sosiologi. Tetapi Auguste Comte tidak sering menggunakan sosiologi, dia menyebutnya sebagai fisika sosial. Dia menyebutnya sebagai fisika sosial. Kalian lihat ya, ada pergeseran yang sangat signifikan sekali. Sebelumnya masyarakat dilihat sebagai kelompok yang bisa saling tolong-menolong, mengejar kebahagiaan, memperjuangkan kebaikan, lalu kemudian bisa jadi kayak saya bilang tadi, saling mencintai, membentuk keluarga dan lain-lain, tapi dalam kerangka saintifik, dalam kerangka positivisme, masyarakat tidak lagi dilihat dalam kelompok yang seperti itu. Masyarakat dilihat sebagai benda yang bisa dibedah dalam tanda kutip. Tadi saya bilang data-datanya berapa pria, berapa wanita, jenis kelaminnya apa, agamanya apa saja, sukunya dari mana saja. Masyarakat tidak dilihat lagi sebagai manusia yang berperasaan, manusia yang bisa saya bilang tadi bisa merasa kasihan dan lain-lain, tetapi masyarakat dilihat sebagai data yang bisa dihitung, diolah dan dimasukkan dalam penelitian. Ada perubahan cara pandang. Ini pendekatan yang sangat positivistik sekali. Nah, setelah itu para mahasiswa, positivisme yang dikembangkan Auguste Comte itu juga berbarengan dengan positivisme yang berkembang pesat lewat kelompok ilmuwan yang disebut yang masuk dalam lingkaran Wina namanya. Lingkaran Wina. Awalnya mereka merupakan sekelompok filsuf dan ahli yang berkumpul secara periodik di Wina, Austria sejak tahun 1922 hingga 1938. Nah, lingkaran Wina ini para mahasiswa, itulah yang kemudian melahirkan ilmu yang namanya psikologi. Ilmu psikologi itu lahir dari kelompok lingkaran Wina ini. Bagaimana secara sederhana saya menjelaskan tentang pergeseran dari cara melihat manusia yang awalnya sangat subjektif ke arah positivistik seperti ini. Awalnya kalau kita melihat manusia, ketika melihat manusia, misalnya saya melihat si A, yang saya lihat adalah, wah dia ini orang yang mungkin baik, dia ini mungkin orang yang mungkin jahat, dia ini mungkin orang yang ramah, atau dia suka menolong, dan lain-lain. Yang saya lihat mungkin seperti itu. Tetapi ketika kelompok Wina ini mendirikan psikologi,
Ketika mereka melihat manusia sebagai subjek yang bisa diukur, objek yang bisa sebagai objek yang bisa diukur. Objek yang bisa diukur itu artinya perilaku manusia itu bisa didesain. Bayangkan, manusia yang awalnya merupakan pribadi yang bebas dan lain, tapi oleh dalam kelompok Wina yang kemudian melahirkan ilmu psikologi ini, perilaku manusia bisa didesain, cara pikir manusia bisa didesain, perilaku manusia itu bisa diukur. Makanya kalau kalian belajar psikologi, kerjaan kalian tuh hanya mengukur perilaku manusia dalam psikologi. Dan psikologi kan kemudian lahir dari rahim positivisme ini di lingkaran Wina. Begitu kuat pergeserannya dari tadi kita ngomong rasionalisme, sekarang ke positivisme yang sangat mengagung-agungkan data, mengagung-agungkan fakta ilmiah dan lain-lain. Positivisme logis adalah aliran yang paling keras menentang keberadaan metafisika dan juga teologi. Tadi rasionalisme masih menerima, empirisme masih mau berteman, positivisme enggak sama sekali. Omong kosong ilmu teologi, omong kosong ilmu metafisika, omong kosong ilmu etika. Karena apa? Tidak ada datanya sama sekali teologi itu. Kalau misalnya gini, kalau kelompok positivis itu kalau istilahnya mau ongah ya, mereka bilang gini, kalau Tuhan itu sudah bisa diukur, ayo duduk sama-sama kami. Misalnya gitu, kalau Tuhan sudah bisa diukur datanya, ayo duduk sama-sama kami dan menganggap dirimu sebagai ilmu yang sains, sebagai ilmu positif. Tapi kalau misalnya soal Tuhanmu itu tidak bisa diukur keberadaannya, buktinya, jangan pernah mengaku sebagai ilmu sains, istilahnya kayak gitu. Kalau saya ambil analoginya, atau kalau kamu sudah bisa mengukur kebahagiaan itu seperti apa, ada datanya, sudah bisa diukur kebahagiaan itu seperti apa, kebaikan seperti apa, ayo dong etika boleh duduk sama-sama kami dan ngaku sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Tapi kalau kamu nggak bisa melakukan itu etika, jangan pernah mengaku dirimu sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Secara sederhananya seperti itu bagaimana positivisme kemudian mempengaruhi cara pikir masyarakat ilmiah pada saat itu dan sampai sekarang. Bagi penganut positivisme logis, metafisika adalah hal yang tidak berguna, sangat tidak berguna. Apa yang dihasilkan dari metafisika tidak memberi arti apa-apa bagi manusia. Kau belajar metafisika itu tidak ada artinya. Sama kayak orang sekarang kan bilang, belajar filsafat itu tidak ada artinya, nggak bisa diukur. Apa yang mau diukur dari filsafat? Tidak ada, makanya tidak ada gunanya belajar filsafat. Itu biasanya didengung-dengungkan oleh kelompok positivis yang mengagung-agungkan data atau fakta, mengagung-agungkan bukti-bukti ilmiah. Dalam positivisme, data dan fakta adalah kebenaran itu sendiri. Penilaian subjektif manusia tidak diperlukan. Mengapa? Karena penilaian subjektif akan mengganggu objektivitas ilmu pengetahuan. Itu yang yang dilihat dari positivisme. Lalu kemudian mari kita lihat sama-sama para mahasiswa tentang apa? Oke, mau ikut kuliah? Oh iya, saya dikasih duit loh. Mari kita lihat tentang ilmu pengetahuan bebas nilai. Ini hal utama dalam pembelajaran kita hari ini, para mahasiswa. Apa artinya? Ilmu pengetahuan bebas nilai lahir dari cara pikir positivistik. Bebas nilai artinya, jika ingin dianggap sebagai kebenaran, ilmu pengetahuan harus lepas dari nilai-nilai sosial atau kultural. Ya, sains itu hanya untuk sains. Jadi ketika ingin itu lahir bebas nilai, konsep bebas nilai, ilmu pengetahuan bebas nilai itu lahir dari cara pikir yang positivistik, yang menganggap kebenaran itu hanya data dan fakta. Jadi kalau misalnya sesuatu itu mau dianggap sebagai sains, kayak saya bilang tadi, dianggap sebagai ilmu pengetahuan, ya harus lepas dari nilai-nilai sosial atau nilai-nilai kultural, harus lepas dari itu. Jadi jika bebas nilai, jika ilmu pengetahuan itu bebas nilai, manusia tidak punya lagi pertimbangan etis terhadap penelitian. Misalnya nih, kalau kamu mau buat riset, masa bodoh dengan nilai-nilai etis kultural. Kalau kamu buat riset, ya sudah riset aja. Masalah hasil risetmu bisa menyakiti hati orang lain nanti, masa bodoh. Masalah hasil risetmu nanti ternyata bertabrakan dengan nilai-nilai normal di masyarakat, masa bodoh. Ya kan kamu buat riset demi sains. Dalam ilmu pengetahuan bebas nilai, antara subjek dengan objek tidak ada hubungan. Jadi misalnya dalam konsep ilmu pengetahuan bebas nilai, jika misalnya gini ya, sambil contoh, jika misalnya
Kisun mau buat penelitian terhadap terhadap anak kecil yang mau latih olahraga misalnya. Jadi ada anak kecil yang mau olahraga basket misalnya, anak kecil yang mau olahraga basket. Jika penelitiannya bebas nilai, ya Kisun nggak akan peduli lagi tentang anak kecil itu mau dia apa namanya dalam keadaan apapun, ya riset gitu loh. Mau anak kecil itu ternyata moodnya nggak pengen diteliti, Kisun nggak akan peduli. Pokoknya anak kecil ini harus diteliti. Mau ternyata ada aturan bahwa menjadikan anak kecil sebagai bahan penelitian merupakan eksploitasi anak, Kisun nggak akan peduli. Oh, saya kan riset. Masa riset harus diikuti aturan seperti itu? Padahal misalnya ada aturan bahwa anak kecil di bawah 5 tahun kalau misalnya ikut penelitian itu harus dapat izin bla bla bla, nanti misalnya akan dianggap sebagai eksploitasi anak misalnya gitu. Intinya Kisun mencoba tidak memiliki relasi dengan anak kecil yang merupakan objek penelitiannya. Dia nggak mau punya relasi dengan anak ini dianggap sebagai objek penelitian. Apapun keadaan anak ini, masa bodoh, misalnya kayak gitu. Jadi antara subjek dan objek dalam konteks ilmu pengetahuan bebas nilai itu nggak ada hubungan langsung. Nah, sebaliknya, jika ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, subjek akan berperan aktif dalam penelitian. Sejauh berguna bagi masyarakat dan terbebas dari dampak etis buruk, penelitian harus dilakukan. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, kamu kalau mau buat riset harus mempertimbangkan, ini melanggar norma masyarakat nggak ya? Ini sesuai aturan nggak ya? Apakah ini ada gunanya nggak sih untuk masyarakat? Nah, kita lihat. Para mahasiswa, ada 2 gambar yang saya tunjukkan di sini. Ini gambar yang saya ambil 2 tahun lalu tentang, kalau nggak salah saya ya, ini gambar bagaimana, semoga saya nggak tahu ini gambar benar atau enggak ya. Saya baca, cuma ini gambar lama. Kalau nggak salah saya waktu itu saya sedang mencari foto untuk ini apa namanya risetnya Nazi, Hitler. Jadi Nazi itu kan kalau nggak salah saya ada banyak teori tentang bagaimana Nazi melakukan praktek riset terhadap manusia. Mereka mau menciptakan manusia unggul. Jadi Nazi mau menciptakan manusia unggul, lalu kemudian mereka cari orang-orang, diteliti orang-orang ini apa yang membuat dia jadi pribadi yang unggul. Dia yang unggul orangnya cerdas, daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kemudian dalam penelitian itu para ilmuwan Nazi ini ya ambil orang-orang dari camp-camp itu, ya kepalanya dibedah, kemudian sampai dibiarkan mati, tubuhnya disayat supaya dapat lihat organ dalam tubuhnya. Demi sains, demi mencari apa sih rumusan manusia yang super, manusia yang sempurna itu, etika ditiadakan, dilanggar, disingkirkan etika itu. Ya orang-orang ya dibiarkan aja mati begitu saja. Para budak, para tahanan, camp tahanan mereka di banyak tempat itu dibiarkan mati begitu saja demi riset, tujuan demi riset untuk mencari produk manusia unggul. Ada yang kepalanya langsung dipotong dan lain-lain. Itu contoh kasus pertama, demi riset etika diabaikan. Lalu kemudian ada kasus contoh bom di Nagasaki dan Hiroshima. Bom di Nagasaki dan Hiroshima ini merupakan bom atom yang bom ini diciptakan dari teori relativitasnya Albert Einstein. Ia sama dengan MC kuadrat itu. Bayangkan bahwa dari teori ini kemudian ujungnya adalah bom yang menghancurkan 2 kota di Jepang di situ, Hiroshima dan Nagasaki. Saya ambil contoh ini kenapa? Kalian bayangkan banyak sekali temuan-temuan di bidang militer, bidang persenjataan itu pada poin tertentu itu justru dijadikan sebagai sarana untuk membunuh, sarana untuk menghancurkan, sarana untuk membinasakan. Bayangkan apa yang ada di benak para peneliti pada saat itu ketika mereka membuat riset. Apakah riset itu dilakukan hanya untuk riset atau mereka sadar ini ada gunanya nggak sih untuk kehidupan? Atau mungkin orang lain yang menyalahgunakan riset. Ada banyak hal. Ya ini contoh yang saya bilang tadi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak para mahasiswa? Silakan. Saya takut terlalu banyak ngomongnya. Kalau ada pertanyaan silakan.
Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman. Aman ya? Oke, tinggal sedikit lagi kok materi. Tinggal sedikit lagi. Sawah. Oke, para mahasiswa. Nah, sekarang saya mau mengambil contoh dua konsep berpikir yang menentang positivisme. Tetapi mereka mendudukkannya dengan tepat menurut saya. Jadi ada rasionalisme, ada positivisme tadi. Nah, ada beberapa filsuf yang kemudian mendudukkan dua paham ini dengan tepat. Michael Polanyi ini merupakan tokoh filsuf yang menjadi bahan untuk skripsi saya tahun 2016. Kita lihat. Pengetahuan manusia menurut Polanyi merupakan relasi antara manusia sebagai subjek dan data-data pengetahuan sebagai objek. Jadi menurut Polanyi yang disebut dengan pengetahuan itu bukan hanya subjek saja yang rasional atau bukan hanya data-data saja sebagai yang objektif, yang empiris. Menurut Polanyi yang disebut dengan pengetahuan itu relasi antara subjek dengan objek. Pengetahuan itu nggak bisa hanya dikhususkan pada objek semata atau hanya pada subjek, nggak bisa kata Michael Polanyi. Melainkan ada relasi, ada peran subjek dalam meneliti dan memahami objek. Tidak bisa dipisahkan antara subjek dengan objek dalam sebuah pengetahuan menurut Michael Polanyi. Manusia adalah tuan atas pengetahuan. Artinya ketika melakukan riset, ketika melakukan penelitian, manusia itu tidak seperti kuli atau hamba yang di hadapan data-data empiris, di hadapan fakta-fakta itu hanya mengatakan, oh iya, enggak. Menurut Michael Polanyi, manusia adalah tuan atas pengetahuan. Manusia berperan besar dalam penelitian-penelitian ilmiah yang membutuhkan beragam pengetahuan baru. Konsekuensi yang muncul dari gagasan Polanyi ini adalah manusia tidak lagi menjadi hamba atas data-data empiris. Tadi saya bilang, kalau orang-orang yang positivis kan bilang, pokoknya yang benar adalah data, yang benar adalah ilmu alam. Nah, Polanyi mengembalikan, bentar dulu. Sebenarnya yang menjadi tuan itu data atau manusia. Polanyi mengembalikan manusia sebagai tuan atas data-data. Setiap pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ilmiah kemudian pasti memiliki tanggung jawab moral di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita mau riset, kita membuat buat penelitian, kita harus meletakkan tanggung jawab moral bahwa riset ini, penelitian ilmu ini harus bertanggung jawab kepada sosietas, kepada masyarakat. Sains yang tidak bertanggung jawab terhadap moral, bertanggung jawab terhadap etika, bertanggung jawab terhadap masyarakat, menurut Michael Polanyi adalah sains yang tidak layak untuk dipublikasikan. Mengapa? Karena manusia sebagai subjek yang mengetahui penahu berperan besar dalam setiap pengetahuan yang dihasilkan penelitiannya. Kalau dia membuat riset yang merupakan hasil dari akal budinya, tentu dia membuat riset yang akan digunakan oleh dia ataupun orang lain nanti. Makanya ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab sosial dari setiap riset. Itu Michael Polanyi. Lalu kemudian ada kelompok yang namanya Mazhab Frankfurt di Jerman. Ya, ada kelompok yang namanya Mazhab Frankfurt di Jerman. Mazhab Frankfurt ini juga mengkritik positivisme. Menurut menurut Mazhab Frankfurt, pengetahuan itu punya dimensi kebebasan. Artinya pengetahuan itu membebaskan. Coba kalau kalian tadi lihat di rezimnya Nazi, ini konteksnya mereka mengkritik sistem ideologi pada saat itu ya, ideologi pada awal abad ke-20, 1900 awal. Pada saat itu sains itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi sains digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pemimpin-pemimpin pada saat itu. Atas nama sains mereka kemudian menciptakan banyak senjata, menciptakan banyak teror untuk masyarakat. Saya nggak tahu nih zaman sekarang ini sains apakah tetap digunakan untuk teror, media sosial, media massa lewat undang-undang ITE dan lain-lain. Saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya pengetahuan itu memiliki dimensi kebebasan mahasiswa. Ilmu pengetahuan bagi Mazhab Frankfurt harus ditujukan untuk membela mereka yang lemah. Artinya ketika sama juga seperti Michael Polanyi, sains harus punya tanggung jawab sosial. Sains harus punya tanggung jawab moral. Teori kritis menunjukkan peran positivisme dalam membangun pengetahuan yang berciri ideologis. Sifat positivisme yang bebas nilai dan mengklaim kebenaran hanya berdasarkan pandangannya tersebut oleh teori kritis dianggap mirip dengan ideologi. Coba kalian lihat, positivisme yang mengatakan ilmu pengetahuan bebas nilai dan merasa dirinya paling benar itu kan mirip orang-orang yang diktator ya, mirip kelompok diktator yang
nggak peduli dengan yang lain, pokoknya saya paling benar. Ini dikritik oleh teori kritis. Perjalanan sejarah kemudian menunjukkan peran besar positivisme logis dalam membangun konsep berpikir ideologis diktatoris di banyak negara. Artinya konsep berpikir sebagai saya adalah kebenaran satu-satunya itu kemudian digunakan oleh banyak diktator. Membunuh banyak orang kemudian. Objektivitas mutlak yang ditekankan oleh dari positivisme logis menghancurkan semangat pembebasan subjek manusia dalam mengolah akal budi dan realitasnya. Jadi ketika positivisme logis itu mengatakan bahwa kebenaran itu hanya kebenaran data, kebenaran empiris, itu sama dengan mengatakan bahwa positivisme yang lewat pengetahuan bebas nilainya itu memangkas kebebasan manusia, memangkas kreativitas manusia. Itulah yang dikritik oleh mazhab Frankfurt. Ini sama saja. Para mahasiswa, banyak hal yang dikritik oleh mazhab Frankfurt ini kemudian menyadarkan banyak orang bahwa sains pada prinsipnya adalah soal bagaimana manusia mengelola objek di luar dirinya dan kemudian membagikan hasil risetnya, hasil sains itu sebagai buah, sebagai temuan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Sains atau ilmu pengetahuan yang tidak diarahkan pada kepentingan bersama, tidak diarahkan untuk tanggung jawab moral, tidak diarahkan untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik, pada prinsipnya ya bukan sains. Itu saja dari saya, para mahasiswa. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Silakan.